Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Karisman dengan NIM 21048AF dari Akademi Farmasi Amasi, Makassar. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Maulana Zulkarnain Imansyah, Espar MBiomed. Oke, saya di sini akan menjelaskan materi biokimia tentang vitamin. Apa sih itu vitamin? Vitamin merupakan senyawa organik yang kompleks yang sangat dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal dan untuk membantu mengatur atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidupnya secara normal ataupun baik. Jika defisien, dapat menyebabkan semakin besar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Maksudnya ini, jika kita kekurangan vitamin, maka penyakit akan lebih mudah menyerang tubuh kita atau kita tidak terlalu kebal atau imun kita turun. Ya, seperti itu. Oke, klasifikasi vitamin atau pengelompokan vitamin. Vitamin dibagi menjadi dua dalam kelarutan. Yang pertama, vitamin larut dalam air, dan yang kedua, vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam air ada tiamin, riboflavin, asam pentotenat, niacin, biotin, asam folat, piridoksin, cyanocobalamin, kolin, dan vitamin C atau asam ascorbat. Vitamin larut dalam lemak biasanya disingkat dengan ADEK, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ini namanya. Oke. Fungsi vitamin secara umum. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan fungsi vitamin secara umum. Ya. Fungsi vitamin secara umum yakni mengatur zat di dalam tubuh serta menguatkan gigi dan tulang, mempercepat pertumbuhan, memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, ataupun mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit tersebut atau penyakit apapun. Untuk memperlambat dalam proses penuaan, ya jadi kita seperti awet muda begitu. Ya seperti itulah. Dan selanjutnya dapat membangun sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, ya, untuk menjaga tubuh tetap segar serta menghilangkan rasa capek. Ataupun vitamin juga diperkirakan berguna sebagai katalisator dalam reaksi biokimia. Berarti vitamin dia berguna sebagai katalisnya, ya. Dia bisa berguna sebagai katalis dalam reaksi kimia dalam tubuh kita. Dan ke-10, menjaga ataupun juga meningkatkan kebugaran tubuh agar kita lebih bugar. Oke, vitamin larut dalam air vs vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam air, dalam lemak ya maksudnya. Maaf. Vitamin larut dalam lemak, dalam halnya lemak, berarti dia akan diproses bersama lemak setelah masuk ke dalam sistem pencernaan. Vitamin-vitamin ini akan melewati sistem limfatik. Ya, catatan ya. Sistem limfatik ialah sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening dalam tubuh. Nah, limfa ini berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Ini yang bening-bening itu ya, itu yang biasa di bagian luar sepertinya. Oke, jangan pakai sepertinya ya, kita harus jelaskan secara ilmiah. Oke, selanjutnya, kemudian ikut dialirkan dalam pendarahan darah. Jika lemak dalam tubuh kurang, maka penyebaran juga akan terganggu. Namanya saja vitamin larut dalam lemak. Oke, selanjutnya,
vitamin larut dalam air. Nah, ini dia lebih mudah ya. Proses di dalam tubuhnya lebih mudah karena kan tubuh kita sekitar 60-70% ada air dalam tubuh kita, mengandung air 60-70% dalam tubuh setiap manusia akan diproses bersama air. Vitamin-vitamin ini jauh lebih mudah diproses. Tubuh akan langsung menyerap vitamin ke dalam darah. Ya. Karena tubuh mengandung air sekitar 60-70%. Oke. Vitamin itu ada vitamin alami atau dari alam dan vitamin sintetis atau vitamin buatan. Vitamin alam dalam bahan makanan jumlahnya sangat bervariasi. Maksud dalam bervariasi itu berbeda-beda. Ada berbeda-beda setiap kandungan makanan tersebut. Semisal vitamin dalam buah wortel berbeda dengan buah apel kandungannya, ya seperti itu. Makanan jumlah sangat bervariasi dan tidak ada satu bahan makanan yang mengandung jumlah optimal untuk hewan. Semua vitamin dibutuhkan di tanaman dan diperoleh hewan apabila makanan makan tanaman maksudnya. Hewan mengandung mikroorganisme yang sanggup mensintetis vitamin larut dalam air, provitamin A dan anakpin atau vitamin kedua. Vitamin B12 hanya bisa disintetis oleh mikroorganisme tertentu, tidak bisa oleh tanaman ataupun hewan. Misalnya seperti Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe. Itu mikroorganisme ya ini. Rhizopus oryzae. Oke, yang kedua sintetis. Sebagian besar vitamin disintetis, diproduksi oleh proses kimia, kecuali vitamin B12 melalui fermentasi. Riboflavin, biotin, dan vitamin C juga diproduksi melalui fermentasi. Penggunaan vitamin sintetis pada ransum yang disebut premix atau premix dilarutkan dalam air minum yang berfungsi mencegah stres, meningkatkan pertumbuhan dan produksi dan lain-lain. Catatan, dalam peternakan, premix adalah bahan tambahan atau imbuhan dan pelengkap yang dicampurkan ke dalam ransum atau pakan untuk meningkatkan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Oke. Variasi kandungan pada bahan makanan dipengaruhi oleh, ya ini yang tadi saya bilang, variasi dalam bahan makanan vitaminnya itu dia dipengaruhi oleh tipe tanah, pupuk yang digunakan, varietas tanaman, umur panen, pengeringan, penyimpanan. Ini maksudnya ini misalnya umur panen, misal dia ada buah apel atau mangga, yang satunya dipanen lebih cepat dan satunya dipanen lebih lama, seperti itu ya. Oke, kestabilan vitamin dipengaruhi juga oleh adanya antivitamin seperti avidin yang ada pada putih telur akan mengikat biotin. Ya, biotin adalah vitamin yang berperan dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Kenapa ada pada putih telur? Karena putih telur mengandung banyaknya protein. Makanya kalau putih telur dipanaskan, maka dia akan berubah karena protein akan berubah pada suhu tertentu. Oke, selanjutnya. Tiaminase pada ikan menghambat tiamin. Tiaminase itu dapat berisiko mengalami kekurangan vitamin B1 atau defisiensi vitamin B1. Tetapi jangan khawatir. Dengan proses pemanasan,
dan mengurangi konsumen makanan mentah seperti ikan dimakan mentah dikurangi, vitamin C hampir dapat dinonaktifkan sehingga kita tidak perlu khawatir tentang kekurangan vitamin B1. Oke, selanjutnya 1 amino dipropilon 1 amino diproplin prolin. Maaf ya. 1 amino diprolin. Pada flaxseed membentuk kompleks stabil dengan pyridoxine. Ya, flaxseed ialah biji-bijian yang kaya akan serat dan memiliki manfaat lain. Berarti ini bagus untuk orang yang misalnya pencernaan terganggu atau dia susah buang air besar, ya. Ketika dia makan yang kaya akan serat, maka pencernaannya akan bagus juga ya. Oke, selanjutnya gejala defisiensi vitamin. Ini gejala yang kalau kita kekurangan vitamin tertentu, misalnya vitamin A, keratinasi, atau seroptalmia, kekurangan vitamin D, riket dan osteomalacia, vitamin D, muscular dystrophy, ya, vitamin K, terhambatnya proses pembekuan darah, thiamin, anoreksia, riboflavin, kulit-plastis, asam betatonat, dermatitis, niacin, dermatitis, diare dan dementia, anemia pun, pyridoxine, dermatitis, anemia, biotin, dermatitis, pirosis, asam folat, anemia, pigmentasi bulu terganggu, kolin, hati berlemak, pirosis, kobalamin, anemia, penggunaan makanan rendah. Ya, berarti bisa dilihat ya, kalau kita kekurangan vitamin sangat berbahaya ya bagi tubuh kita. Oke, saya akan menjelaskan hubungan antara vitamin dengan koenzim. Apa itu sih koenzim? Koenzim ialah suatu molekul organik yang merupakan kobaktor non-protein dari enzim yang dibutuhkan untuk fungsi kataliknya atau katalisator. Kobaktor enzim walaupun jumlahnya kecil dalam sel tetapi sangat esensial bagi kerja beberapa enzim dan oleh karena itu memegang peran penting dalam metabolisme sel. Oke. Sebagian besar koenzim sintetis oleh vitamin. Gejala defisiensi vitamin mencerminkan hilangnya aktivitas enzim spesifik yang terkandung dalam bentuk koenzim vitamin tersebut. Karena vitamin dibutuhkan dalam jumlah kecil, ini dalam jumlah kecil maksudnya dalam miligram atau gram ya, dalam makanan per hari, maka vitamin disebut mikronutris atau vitamin nutrisi kecil. Istilah ini digunakan untuk membedakan dari mikronutris seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang dibutuhkan dalam jumlah ratusan atau sedikit lusinan gram per hari. Kita juga tidak boleh berlebihan ya, itu juga akan berdampak. Pada saat ini terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan dalam diet manusia dan banyak spesies hewan, seperti tambahan dari zat gizi yang besar, makronutrien. Ya. Terima kasih telah menyaksikan atau melihat presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Oke.